Rema hari ini, Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Suatu hari, seorang guru sains memberi tugas kepada murid-muridnya untuk menanam biji-bijian. Semua murid begitu bersemangat dan antusias. Ada yang menanam biji kecambah, biji bunga, dan sebagainya. Mereka rutin menyiraminya dengan air, juga memberi sinar matahari yang cukup, sehingga biji tersebut mulai bertumbuh. Namun setelah beberapa hari berlalu, antusiasme mereka mulai berkurang. Hingga suatu hari, ketika mereka melihat tanaman mereka kembali, tanaman tersebut sudah mengering dan layu. Air sangat dibutuhkan oleh tanaman. Manfaatnya antara lain untuk mengisi cairan tubuh tanaman sebagai pelarut unsur hara di dalam tanah yang menjadi makanan bagi tumbuhan. Juga membantu penyerapan unsur hara dari dalam tanah dan mengangkut unsur hara tersebut ke seluruh bagian tanaman. Sekalipun tanaman tersebut sering diberi pupuk dan diberi sinar matahari yang cukup, semua itu akan sia-sia kalau tanaman kekurangan air. Jika kita korelasikan dalam kehidupan kita, tanaman tersebut adalah hidup kita dan air adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka hidup kita akan layu dan mati, sehingga otomatis tidak akan ada pertumbuhan. Apabila kita rindu hidup kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat, kuncinya adalah hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun kita rajin ke gereja, sering membaca firman Tuhan, dan rutin pelayanan, tetapi jika hidup kita tidak penuh dengan Roh Kudus, maka pertumbuhan kita tidak akan maksimal. Roh Kuduslah yang akan membantu kita dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Roh Kudus pula yang memberi kita kekuatan, serta menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita. Bahkan Roh Kudus juga yang akan memberikan kita tuntunan, sehingga setiap langkah kita tidak akan salah. Jika kita rindu senantiasa menjadi berkat, maka ambillah komitmen untuk hidup penuh dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita tidak akan stagnan. Justru kita akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Melalui hidup kita, nama Tuhan akan semakin dimuliakan dan banyak jiwa akan diselamatkan. Menurut Anda, sudahkah hidup Anda bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi kerajaan Allah? Jika sudah atau belum, mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa kepenuhan Roh Kudus menjadi kunci agar hidup kita dapat berbuah lebat? Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan agar hidup Anda penuh dengan Roh Kudus sehingga dapat menghasilkan buah yang lebat? Tuliskan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tanpa Roh Kudus, kami tidak akan sanggup melewati semuanya. Oleh karena itu, kami rindu agar Roh-Mu senantiasa memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rahasia pertama untuk berbuah lebat adalah kepenuhan Roh Kudus.